Shalom teman-teman STT Saint Paul Bandung, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi nih hari ini sama Alexa. Nah, Alexa hari ini gak sendirian. Di podcast minggu ini, podcast STT Saint Paul Bandung, hari ini lagi kedatangan tamu cantik nih. Aduh, seumuran lagi ya. Jadi mungkin kalau misalnya seumuran gini jadi lebih nyantai kali ya teman-teman. Nah, mungkin bisa dikenalin sih, ini siapa sih ibu cantik yang duduk sebelah Alexa? Boleh dikenalin dulu nih siapa nih? Lagi ngomong sama siapa sih kita gitu. Mungkin yang udah sering ke STT Sinpo Bandung udah familiar sama saya karena sering ya kayaknya berurusan administrasi ya. Gitu kan sama saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Francisca Maria panjang ya. Udah ada gelarnya belum sih Kak Raisa? Ya saya lulusan sarjana psikologi gitu. Ibu Alexa juga kan? Iya. Kan kita temenan gak sih dulu? Iya betul, kita satu alma mater dulu ya. Di salah satu kampus swasta di Kota Bandung. Oke. Nah hari ini mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya Ca. Jadi mungkin topik hari ini tuh kita bakal ngaitin antara psikologi sama masalah Kristenan kali ya, tentang murid Kristus nih. Soalnya kan STT teologi pasti berkaitan sama murid Kristus, benar nggak sih? Nah, mungkin hari ini tuh banyak orang-orang yang akhir-akhir ini emosinya mungkin nggak stabil, banyak yang sering marah, sering ngegas kali ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Nah, aku pengen nanya sih sebenarnya buat pembukaan dulu nih, kan mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang backgroundnya bukan anak psikologi nih, karena Raisa dari bidang psikologi ini mungkin kita bakal raya-raya dulu. Sebenarnya kalau emosi sama perasaan tuh sama nggak sih? Oke, ini disclaimer dulu ya, kalau misalnya memang ada beberapa hal yang berbeda dari pendapat teman-teman, dimaklumi karena ini pendapat aku ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi perasaan sama emosi ya. Kalau menurut aku pribadi sih, perbedaan antara perasaan sama emosi itu beda di apakah hal itu dikeluarkan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya perasaan, kalau menurut aku itu mungkin hanya kita aja yang merasakan itu gitu. Kayak misalnya kita lagi sedih tapi kita tidak mengekspresikannya. Nah, itu berbeda sama kalau misalnya emosi. Kalau emosi mungkin kayak kita merasakan lalu kita mengeluarkannya gitu. Jadi kalau misalnya bisa aja kita merasakan marah tapi kita tidak mengeluarkannya. Gitu sih kalau menurut aku. Berarti jadi kalau misalnya kita ngerasain marah atau seneng tapi nggak kita keluarin, itu mungkin masih jadi perasaan ya. Tapi kalau misalnya kita udah sampai ngeluarin si marahnya tersebut, itu udah mungkin jadi emosi ya. Oke, jadi itu teman-teman bedain antara perasaan sama emosi nih. Mungkin kalau hari ini tuh temanya kita tuh apa ya, menangani amarah di dalam hati nih. Oke, jadi mau nanya lagi sih sebenarnya Ca, menurut kamu nih apa sih kayak definisi dari kemarahan itu? Kemarahan, kalau Alexa sendiri kenapa kalau marah? Biasanya kapan ngerasa marah? Apa ya, biasanya kalau aku marah tuh mungkin misalnya ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama cara pandang aku kali ya, atau misalnya ada orang yang misalnya kita lagi capek terus tiba-tiba digangguin kan kesel gitu, jadinya marah kan. Gitu nggak sih? Iya, kalau menurut aku pribadi juga gitu sih, kayak marah tuh di saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kayak misalnya kita udah minta si A untuk melakukan ini tapi A nggak melakukan, terus muncul tuh perasaan marah, atau misalnya kita keluarkan emosi marah itu gitu kan. Atau misalnya marah juga bisa waktu ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita, jadi kita marah gitu. Itu menurut aku. Benar-benar bisa jadi ya, soalnya mungkin apa ya, kalau marah ini kalau didefinisikan tuh terlalu banyak ya nggak sih? Maksudnya arti marah banyak itu sih. Kita kan marah juga bisa nggak sih sebenarnya marah itu tuh nggak disebabin sama orang luar gitu, tapi dari diri sendiri bisa. Mungkin nggak sih? Bisa. Misalnya jadi, kayak kejadian apa nih kira-kira? Marah bisa jadi kan masing-masing dari kita kan pasti punya ekspektasi terhadap diri sendiri juga kan. Nah kadang kita punya ideal self nih yang kita ekspektasiin gitu, tapi ternyata real self kita itu nggak bisa melakukan itu.
Jadi kayak nggak tercapai iya, kali ya. tidak tercapai kan, jadinya kan ada sesuatu yang nggak sesuai lah sama apa yang kita mau. Itu bisa jadi kita marah terhadap diri sendiri. Kayak misalnya kita di satu situasi nih, kita tuh udah istilahnya membriefing diri sendiri, oke, nggak boleh marah, saya harus menjaga kontrol. Tapi pada kenyataannya waktu kita ada di situasi itu, kita malah jadi meluapkan emosinya tanpa terkendali gitu kan. Nah, itu bisa jadinya marah ke diri sendiri gitu. Aduh, kenapa sih saya kayak gitu dan lain-lain. Mungkin karena ya itu kali ya, karena ekspektasi kita terlalu tinggi tapi kenyataannya nggak sesuai gitu. Jadi itu juga bisa membuat diri kita bisa marah gitu sebenarnya sama diri kita sendiri. Nggak cuman marah sama orang lain kali ya. Jadi tetap aja, maksudnya bisa aja gitu kita marah sama diri sendiri. Oke, jadi ya gitu teman-teman. Jadi bisa dua kali ya, kita marah karena faktor eksternal, bisa juga karena faktor internal. Betul. Nah, mau nanya apa ya tadi, jadi lupa nih. Saking gugupnya nih teman-teman. Jadi kalau menurut Ica nih, gimana sih seseorang itu bisa menangani kemarahannya? Mengatasi kemarahannya ya. Maksudnya di sini mengontrol kah, atau mungkin lebih ke mengontrol kali ya. Kalau misalnya udah mulai mau marah nih, gimana sih caranya biar kita tuh nggak tiba-tiba keluar banget gitu, yang benar-benar marah yang serem banget. Tapi baru ingat nih, marah tuh sebenarnya ada tingkatannya nggak sih kalau orang marah tuh? Kayaknya setiap orang beda-beda ya. Kayaknya relatif gitu. Kayak misalnya ada yang memang orangnya jarang marah gitu, misalnya jarang marah, tapi sekali marah tuh langsung duar. Tapi ada juga orang yang setiap hari misalnya kayak terkesan marah-marah mulu nih orangnya, tapi ternyata ya memang begitu sifatnya. Jadi kayak balik lagi sih ke kepribadian masing-masing menurut aku. Soalnya kayak aku tuh pernah dengar gitu kan, marah tuh sebenarnya ada yang sampai mungkin yang amuk nggak sih istilahnya dulu ya, zaman dulu waktu kita kuliah tuh. Kayak ada tantrum gitu kali ya, ada tantrum beda-beda kan gitu marah tuh. Jadi ya mungkin ada klasifikasinya sendiri gitu dari si marah ini. Jadi gimana nih, kita balik lagi ke pertanyaan yang awal ya. Gimana nih cara mengontrol atau mengatasi kemarahan? Pertama, kalau menurut aku pribadi, kemarahan itu kan suatu emosi yang istilahnya manusiawi ya. Di dalam diri manusia pasti semua pun hamba Tuhan atau yang bukan hamba Tuhan itu pasti pernah mengalami yang namanya amarah gitu dalam dirinya. Tapi kan sebenarnya gimana caranya kita meluapkan amarah itu? Bisa jadi amarah itu jadi sesuatu yang bijaksana, tapi bisa jadi amarah itu jadi sesuatu yang tidak bijak gitu kan. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengontrol supaya amarah itu menjadi bijaksana? Menurut aku pribadi itu karena kita kan dari teologi juga ya, jadi kita kaitkan juga perlu bimbingan dari Tuhan sih menurut aku. Orang itu perlu ada di dalam Tuhan gitu, karena di saat orang itu ada di dalam Tuhan, waktu dia ngerasa marah, kasih Tuhan itu dalam dirinya lebih besar kan pasti. Otomatis waktu dia ingin meluapkan kemarahannya ke orang lain, dia pasti akan memikirkan juga tuh orang itu. Benar. Kayak misalnya nih ya, aku marah sama Alexa. Tapi karena misalnya aku udah di dalam Tuhan, jadinya aku tuh ngelihat Alexa itu bukan cuma sekedar sebagai manusia aja, tapi aku ngelihat Alexa itu sebagai itu ciptaan Tuhan juga gitu. Kamu tuh ciptaan Tuhan juga, maka aku tuh harus respect kamu. Jadi semarah apapun diri aku ke Alexa misalnya, aku bakal tetap menyampaikan amarah itu dengan cara yang bijak. Gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya dari sisi non teologi ya, yang non rohaninya gitu. Kalau kita marah ya, ini pengalaman aku pribadi, karena aku termasuk orang yang sering marah sih. Itu ya kalau kita marah masih normal lah ya. Kalau nggak marah sama sekali justru aneh. Karena aku cukup ekspresif gitu sebagai orang. Jadi aku tuh cukup sering marah, tapi aku nggak dendam. Tapi kalau aku pribadi nih, kalau misalnya aku marah, dulu ini aku susah untuk kontrol. Tapi sekarang ini mungkin tips juga untuk teman-teman yang susah untuk ngontrol marah gitu ya. Kalau teman-teman udah mulai ngerasa jengkel, kesel, marah, mending udah nggak usah ngomong apa-apa. Jadi diem aja. Paling bener tuh diem ya. Diem aja, diem dulu sampai memang diri kita tuh tenang.
tarik nafas dulu, kalau bisa minum dulu, cari angin dulu lah, kemana dulu gitu. Nanti kalau misalnya kita udah reda gitu emosinya, baru kita bisa ngomong lagi sama orang itu. Jadi jangan sampai maksudnya ketika kita marah, misalnya kita marah sama seseorang, begitu ketemu orangnya kan pasti otomatis kayak pengen bener-bener nih orang gitu kan, pasti ngegas duluan gitu. Kalau bisa gitu. Kalau bisa ditumbuk sekarang itu. Iya, tapi ya itu harus memikirkan juga ya, itu juga kan ya kan Tuhan juga ketika Tuhan marah sama kita ya Tuhan juga menegur kita dengan cara yang baik ya. Masa kita sebagai hamba Tuhan gak bisa nih menegur sesama kita kalau misalnya dia berbuat salah pakai emosi yang gimana banget gitu kan. Benar-benar sih setuju. Nah mau nanya lagi nih, apa yang terjadi dengan seseorang yang tidak bisa menangani kemarahannya dengan tepat kalau menurut Ica? Bukan pasti sih, tapi kemungkinan besar orang itu kayaknya bakal menyesal sih kalau menurut aku. Karena kadangnya kita terkadang mengambil keputusan yang kurang tepat waktu kita marah. Jadi waktu kita kan kalau marah itu kan kayak istilahnya api gitu ya, kayak berapi, on fire gitu kan. Jadi kita tuh cenderung impulsif mengambil keputusan yang sebenarnya kita itu tidak, ya kalau kita dalam kondisi yang istilahnya reda gitu ya, gak akan kita ambil lah gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita lagi marah itu pasti cenderung untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan secara matang gitu. Jadinya bisa itu merugikan diri kita sendiri dengan perkataan kita sendiri misalnya, atau bisa juga merugikan orang lain, misalnya orang lain itu jadi dendam sama kita atau gimana, padahal kan maksudnya kita nggak bermaksud ke situ, tapi karena kitanya lagi marah jadinya nggak bijak gitu kalau misalnya kita nggak kontrol emosi kita. Benar ya, jadi kayak sebenarnya kalau marah juga kita ya pasti ngerugiin sih ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya nggak tahu tempat gitu, kita main marah aja, nggak mikirin perasaan orang, nggak mikir diri sendiri, ya pasti merugikan lah ya. Tapi gitu. Ini perlu dilatih sih, aku akui, karena nggak mungkin langsung ya. Kalau langsung bisa itu hebat ya, kalau langsung bisa hebat. Tapi kalau misalnya kan orang temperamennya beda-beda juga ya, temperamen ada yang memang gampang marah, ada yang enggak gitu, ada yang tenang. Nah tapi bagi teman-teman misalnya yang temperamen itu kan bawaan dari lahir ya, kadang susah untuk diubah nih. Tapi aku sih tetap percaya kalau misalnya orang itu berusaha terus menerus dilatih untuk self control, pengendalian diri, itu pasti lama-lama bisa sih. Yang penting kontrol dari diri kitanya juga ya, itu yang terpenting. Nah masih ngomongin masalah marah nih, sebenarnya kalau menurut Ica sendiri sebagai hamba Tuhan gitu kita tuh boleh nggak sih mengeluarkan amarah gitu kan? Kadang orang-orang yang ngelihat misalnya kita dari anak-anak teologi gitu kan, atau misalnya ngelihat orang yang dianggap dekat dengan Kristus gitu, nggak boleh marah nih. Kamu setuju nggak sih sama anggapan seperti itu? Enggak sih. Kenapa tuh nggak setujunya? Karena kalau kita lihat di Alkitab juga kan, Tuhan Yesus tuh berkali-kali maksudnya ada beberapa kejadian di mana Tuhan Yesus itu meluapkan marahnya, kayak misalnya yang waktu di Bait Suci itu kan Tuhan Yesus marah ya, waktu dia ngelihat orang-orang tuh berjualan di sekitar situ. Betul. Jadi menurut aku kan murid Kristus itu kita berusaha untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan karakter Kristus kan. Jadi dalam arti bahwa walaupun kita hamba Tuhan, murid Kristus, kita ini kan tetap manusia yang perlu untuk meluapkan emosinya gitu. Tapi ya tadi balik lagi ke gimana cara kita meluapkannya. Bisa jadi cara kita meluapkan itu tidak bijak, atau bisa juga bijak gitu kan. Jadi ya sangat boleh sih untuk merasakan amarah ini gitu, misalnya rasa marah gitu. Tapi jangan sampai amarah itu malah merugikan diri kita sendiri atau orang lain sih, kalau menurut aku itu aja. Apalagi seorang hamba Tuhan yang mungkin ya nggak cuma hamba Tuhan aja kali ya, setiap ya kita juga kan selalu berinteraksi gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Masa ya kita kan udah gede juga gitu ya, masa untuk menangani diri sendiri aja kita nggak mampu. Tapi ya itu sih balik lagi ke proses ya gitu. Mungkin kalau misalnya ada di luar sana kayak pelayan-pelayan Tuhan gitu di gereja, pasti kan kita pengen juga ya menunjukkan sikap yang baik gitu kan di depan jemaat atau di depan orang-orang yang kita layani.
ya nggak apa-apa, tapi nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada merasa marah, ya ambil waktu sendiri aja gitu. Ambil waktu sendiri karena kemarahan tuh bisa diluapkan dengan berbagai cara loh Alexa, kayak olahraga. Itu kan olahraga kan kita mengeluarkan energi kita kan. Kalau saya biasa kalau lagi marah saya tinju, tapi bukan tinju orang, ninju samsak ya gitu. Kalau ninju orang gimana nih? Banyak cara untuk kita bisa meluapkan rasa marah kita. Olahraga, ada yang biasanya jalan-jalan sendiri atau kemana ke gitu, apa ya, alam ke gitu alam ya kan biasanya, Atau healing ya kalau iya, kata anak-anak zaman tidur sekarang. Nah, bener nonton, banget. jadi kayak banyak gitu caranya. Tapi jangan juga dipendam, karena kalau misalnya dipendam nggak sehat lah untuk kesehatan mental kita ya gitu kalau benar-benar. dipendam. Jadi cobalah cari cara yang efektif, karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi aku juga kan nggak bisa langsung kasih tahu harus gini. Cari yang cocok aja gitu untuk masing-masing kita. Gimana Jadi tergantung caranya? kita ya. Oke. Nah, terus dari tadi nih kan kita ngomongin marah nih. Boleh kan tadi Ya, boleh. kita bilang kan boleh dikeluarin. Nah, apa sih manfaat dari kita mengeluarkan amarah sebenarnya? Kalau dilihat dari sudut pandang psikologis, atau mungkin misalnya dari sudut pandang teologinya juga ada nih manfaat untuk mengeluarkan amarah itu sendiri. Manfaatnya ada sih tentu ya. Kalau dari sisi psikologis itu ya manfaatnya kita jadi belajar untuk bisa mengenali emosi kita, diri kita. Kita ini sebenarnya tipe orang yang kayak gimana sih, yang bisa meluapkan emosi atau enggak gitu kan. Mungkin dari situ karena kalau misalnya kita, ya tadi yang aku bilang kan, kalau misalnya kita nggak meluapkan, itu kan bahaya juga untuk kitanya. Karena biasanya orang-orang yang tidak mengenali emosinya itu, ya ini contoh ekstrimnya ya, kayak orang-orang psikopat kan. Orang-orang psikopat kan nggak punya emosi. Mereka kalau misalnya membunuh, ya mereka nggak merasa bersalah. Itu salah satu contoh gimana saat seseorang itu nggak bisa peka sama emosi sendiri, itu bisa seperti itu. Ngeri banget Itu ekstrim ya, tapi nggak semua kayak gitu. Dan kalau misalnya dari sisi teologi, mungkin di saat kita meluapkan kemarahan, tergantung alasannya sih menurut aku. Kalau misalnya memang kemarahan itu kita bisa luapkan dengan istilahnya gini, kalau misalnya kita meluapkan kemarahan, hasilnya tuh apa sih? Hasilnya apakah membangun atau enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya dengan kita meluapkan kemarahan hasilnya membangun, dalam arti kita misalnya jadi memberi nasihat dan sebagainya, ya silahkan gitu. Kita memberi teguran, itu kan boleh. Teguran yang membangun. Tapi kalau misalnya kita malah meluapkan amarah, malah menciptakan pertengkaran, terus malah menciptakan dendam, ya buat apa gitu. Benar-benar. Jadi ya bijaknya kita ajalah untuk mengeluarkan mana yang memang harus diomongin, mana yang harus ditahan untuk diri sendiri. Untuk di-keep ya sama Di-keep, kitanya ya. Nah, kadang kan aku suka nemu juga nih kayak di beberapa waktu, misalnya pas kita lagi marah, mungkin kita maksudnya baik gitu ya kan. Teman kita lagi marah nih, terus kita kan pasti refleks nih, sabar ya. sabar. Mungkin ada nggak sih tips gitu ketika kita ketemu sama orang yang lagi marah, terus kayak ini kita mau bantu nih, tapi ada nggak sih yang lebih efektif daripada kata sabar gitu? Karena sering banget ya kalau kita lagi marah ya, sabar. Intinya sabar gitu kan. Terus masih dibahas, gimana aku bisa sabar? Pasti jawabannya kayak gitu, template banget. Gimana aku bisa sabar? Kesel gitu gitu ya. kan? Ada nggak sih jadi tips yang efektif gitu ketika kita menghadapi orang yang mungkin emosinya lagi nggak stabil atau lagi amarahnya cukup tinggi gitu, itu gimana sih? Ya sebenarnya terdengar klise ya, tapi ya emang harus tenangin diri dulu sih. Balik lagi ya, tenangin diri ya. Tenang, cuman mungkin kita lihat situasi teman kita juga gitu. Kalau memang dianya lagi nggak mau ngomong, ya kita nggak usah ngomong sabar gitu, nanti malah kita yang dimarahin. Jadi kita yang kena ya. Mungkin kalau menurut aku ya, kalau aku ngelihat orang lagi marah, aku lebih baik misalnya ngasih dia minum dulu. Nah, benar. Jadi aku nggak usah ngomong gitu, nggak usah banyak ngomong lah kalau orang marah, karena kalau orang lagi marah kita banyak omong, dia pasti nggak akan terima. Benar gitu. Malah jadi ngegasnya ke kita ya. ya. Jadi istilahnya jadi mantul gitu, mantul. Jadi ya udah biarin kasih minum dulu, atau misalnya tanya
lagi pengen makan apa enggak, atau apa ya, pokoknya ya hal-hal yang nggak berkaitan sama itulah. Jadi apa ya, kayak ngebelokin apa sih, bukan ngebelokin, mengalihkan. Iya, mengalihkan dulu. Nah, misalnya kan kalau misalnya orang marah terus dikasih minum, itu biasanya jadi lebih tenang kan. Iya sih, jadi ya kan ya marah juga butuh effort ya, benar nggak sih, energi yang dikeluarin kan banyak ya, kayak udah ngap-ngapan gitu kan, kasih minum pasti lebih tenang. Minum dulu, atau misalnya ya alihkan dulu lah gitu. Nanti kalau misalnya dia udah, justru kadang dia yang membuka topik duluan terkait masalah itu misalnya, nah baru situ kita masuk gitu. Masuk tapi dalam arti kayak kalau misalnya di psikologi itu diajarin untuk jangan terlalu banyak mengarahkan, ngasih nasihat ini itu, karena kadang orang itu kan gak selalu pengen ngedenger nasihat sebenarnya. Iya benar. Tapi orang itu terkadang cuman ingin didengar gitu. Jadi kalau misalnya lagi mana, misalnya Alexa gitu sama temennya Taunya deh ya. atau misalnya aku sama Alexa gitu, ngeliat Alexa lagi marah, mungkin Alexa tuh nggak selalu pengen dinasehatin sama aku kan. Benar. Mungkin Alexa cuma pengen apa, didengar aja. Gitu. Dengan Alexa ngasih tahu gitu, saya kesel kayak gini, itu sebenarnya dia udah meluapkan amarahnya dia gitu kan. Jadi ya kita dengar aja. Nah, kalau tips ini tuh sebenarnya berlaku juga nggak sih untuk teman-teman yang apa ya, masih bagian dari murid Kristus? Termasuk bisa juga nggak sih dipakai cara itu? Atau ada misalnya karena kita murid Kristus, kita anak teologi, ada cara ininya sendiri nggak sih gitu, atau sama aja? Ya kalau misalnya soal murid Kristus, kalau menurut aku ya bisa diterapin sih hal ini, karena menurut aku jadi murid Kristus itu bukan cuman pintar Alkitab aja sih, bukan cuman tentang pintar Alkitab. Makanya kenapa kalau di STT Saint Paul Bandung kan diajarin konseling juga tuh. Oh iya benar, diajarin ada mata konseling. konseling. Karena menurut aku perlu sih dalam hal pelayanan misalnya ya, nggak selalu harus di gereja. Misalnya kita jadi misionari atau jadi guru atau dimanapun lah kita ditempatkan untuk pelayanan jadi murid Kristus, kita tuh perlu yang namanya empati. Itu gitu. benar banget. Jadi percuma kalau misalnya kita pinter Alkitab, pinter hafal ayat Alkitab, tapi kita nggak bisa berempati sama orang yang kita layani. Buat apa? Nggak pasti susah untuk masuknya gitu. Tapi di saat kita menggabungkan gitu ya antara pemahaman ini dengan ayat Alkitab, itu jadi combo yang bagus lah gitu. Jadi mantap lah jadi ya mantap. kalau menghadapi orang yang mungkin emosinya lagi nggak stabil, lagi marah-marah. Soalnya gitu. bayangin orang lagi marah dikasih ayat Alkitab. Panas nggak sih? Panas ya, pasti makin emosi kan? gitu. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Kamu nyalahin saya atau gimana? Gitu. Kamu ngejudge saya gitu kan? Jadi ya menurut aku ya gitu, marah, tenangin dulu, pakai tuh teknik konselingnya ya mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Iya sih, terutama yang pakai mahasiswa dulu. nih yang lagi nonton kan pasti udah lama-lama mungkin udah belajar kan gitu. Konseling pasti tahu juga kan dosennya siapa. Ya pakailah teknik itu gitu ya, teknik konselingnya, baru masuk lewat perspektif Alkitab. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman hari ini. Jadi pembahasan kita menggabungkan antara psikologi dan juga masalah teologi. Jadi psikologinya dapat, teologinya juga dapat. Nah, Ica sendiri ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana tentang tentang menangani amarah nih di dalam hati, tapi ya bersangkutan juga kita sebagai murid Kristus. Oke, jadi mungkin sekalian nyimpulin aja tadi pembahasan kita boleh, gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, sebagai murid Kristus itu atau pelayan Tuhan itu wajar untuk mengalami yang namanya marah. Tapi kan marah itu bisa membawa sukacita di kemudian hari, tapi bisa juga membawa hal-hal yang nggak kita inginkan, kayak dendam dan pertengkaran gitu. Jadi itu pentingnya gimana kita itu ada di dalam Tuhan sebenarnya. Di dalam Tuhan, nanti kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan sendiri tuh susah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam Tuhan, kita punya Roh Kudus, kan buah Roh itu kan salah satunya pengendalian diri, self control. Jadi kalau misalnya kita udah ada di dalam Tuhan, pasti itu akan mempermudah lah, bisa aku bilang, mempermudah kita untuk mengendalikan diri. Tapi satu sisi kita juga harus belajar hal-hal yang praktisnya gitu, kayak tadi, kayak misalnya tentang konseling, psikologi, mengenali diri sendiri, emosinya seperti apa. Kalau marah,
hal-hal praktis apa yang bisa kita lakuin, kayak misalnya tadi kan bisa ke olahraga, bisa ke bermusik kemana gitu ya Untuk meluapkan pengalihannya ya. pengalihannya gitu. Jadi itu sih kaitannya menurut aku. Kalau misalnya sebagai murid Kristus boleh, tapi harus bijak lah gitu. Jadi bagaimana kita mengeluarkan amarah dengan cara yang tepat ya. Yang tepat. Nah, gimana untuk tahu cara yang tepatnya? Melalui itu tadi, ilmu konseling atau psikologi itu sih. Dan ya itu juga kali ya, kita juga tetap harus meminta dari Tuhan. Iya, ya, itu pastilah. Harus mengandalkan Tuhan di setiap apapun jalan kehidupan kita, tiap hari-harinya kita, waktu kita. Ya kalau misalnya kita ngerasa nggak baik, ya kita juga tetap harus ingat sama Tuhan ya. Karena ya balik lagi, Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin kita ya, dimanapun keadaannya. Iya, betul. Oke, aduh, ini kalau misalnya kita ngobrol terus kayaknya nggak akan cukup sehari nih teman-teman. Jadi mungkin podcast kali ini mungkin harus berakhir nih di sini. Tapi jangan khawatir, jangan kecewa. Aduh, berakhir gitu hari ini. Masih banyak episode-episode lainnya di podcast STT Saint Paul Bandung yang pastinya bakal ngedatengin juga ya moderator-moderator yang narasumber. Oh ya, sampai udah bingung ya karena udah banyak ini informasi. Gak apa-apa. Narasumber yang pastinya keren banget, yang pasti banyak bisa memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini, boleh nggak sih Ica memimpin kita dalam doa? Oke. Teman-teman yang nonton, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah apa yang kami bicarakan, Tuhan, di dalam podcast ini bisa memberikan insight-insight atau wawasan baru, Tuhan, dalam diri kami. Dan biarlah Engkau yang membantu kami untuk selalu bisa mengontrol amarah kami, Tuhan, yang kami rasakan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Oke, makasih banyak. Kasih juga Alexa, Ibu Ica. Jadi sebelum beres banget nih, jangan lupa teman-teman yang lagi nonton YouTube kita di STT Saint Paul Bandung, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share juga. Mungkin boleh kasih tahu komen di bawah juga, kasih tahu ke kita gitu. Topik-topik selanjutnya apa ya? Bisa ditulis di bawah sini. Gaya banget ya kita ya, udah kayak sosokan banget ya, di bawah sini pokoknya. Pokoknya teman-teman misalnya ada ide apa, ya, boleh banget disampein di komen, nanti bisa kita obrolin sama teman-teman lain yang mungkin nanti jadi moderator, jadi narasumber. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.